Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab ditinggikannya derajat kita di sisi Allah dan diampuninya dosa-dosa kita, dan juga menjadi salah satu penyebab dipertemukannya kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyatus sholihat di kulli niyatis sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bab kita berjami pembahasan global pada subbab babul tahrim min masawi akhlak, tentang ancaman akan buruknya akhlak. Sampai pada hadis yang ke-11, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berperang, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh, maka hendaklah ia menghindari bagian wajah. Muttafaqun alaihi atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ringkasnya bahwa hadis ini menerangkan akan larangan memukul wajah, bahkan saat berperang sekalipun. Perlu kita pahami kembali bahwasanya tidak semua jihad itu harus berperang.
Dalam Al-Quran ada dua istilah yang terkadang berkebalikan satu sama lainnya, yaitu jihad dan qital. Jihad ini adalah berjuang untuk kemuliaan dan tingginya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak macamnya, salah satunya adalah dengan cara berperang, qital. Maka tidak semua jihad harus dengan berperang. Dalam beberapa ayat disampaikan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan saat ini yang dibutuhkan itu adalah jihad dengan harta. Kenapa? Karena kita sudah kadung dikuasai oleh musuh-musuh kita dalam sektor ekonominya. Sehingga kita mau bergerak kemana-mana bingung gak ada duit. Nah, ketika seorang yang punya finansial lebih kuat, maka dia yang bisa mengatur. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah mereka orang-orang yang berkecukupan tapi mau berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah banyak. Banyak yang sedekah untuk kemajuan agama, mengumrohkan, menghajikan. Kemarin salah satu hikmah dari adanya wabah corona, khususnya di awal-awal ada wabah ini adalah betapa jiwa sosial kita diuji untuk saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Banyak yang Allah gerakkan orang-orang kaya berkecukupan untuk kemudian menginfakkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudaranya yang kena dampak tidak kecil dari adanya wabah ini. Jadi jihad yang paling utama sungguhnya adalah tidak sekedar atau tidak diartikan perang. Itu dulu. Sekarang tidak. Akan tetapi Nabi amwalikum adalah wa'an usikum. Kalau memang terpaksa harus berperang, karena memang kita diserang duluan, maka mau bagaimana lagi? Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Baru wa qatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah mereka yang memerangi kalian. Syaratnya kita diperangi dulu baru kita balas. Lanjutan ayat tadi wala taktadu, dan jangan berlebihan. Kalau memang ada cara kita nggak sampai berperang dan konflik selesai, ya alhamdulillah. Itulah dulu yang coba ditempuh oleh salah satu saudara kita di NU, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur saat peristiwa di Ambon. Kalau beliau mengatakan berangkat, perang beneran. Tapi dia ngedem-ngedemin yang memang di mata beberapa pihak umat Islam jadi korban. Begitu juga dengan caranya Yusuf Kala saat mengatasi konflik di Poso. Tapi kalau memang kita diganggu dan untuk menegakkan al-Islam kita harus perang. Tidak apa-apa. Nah saat kita ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul dan melalui firman-Nya sendiri itu mengatur sekian banyak aturan saat perang. Tidak boleh memotong pohon. Tidak boleh menyerang mereka yang sudah menyerang. Tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua, ataupun wanita. Salah satu dari aturan itu adalah tidak boleh menyerang wajah. Lebih baik
dipenggal sekalian mati. Nah, perang saja itu tidak boleh melukai wajah. Apalagi hal-hal di luar perang. Kenapa wajah ini begitu mulianya, begitu dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat perang dalam kali genting pun jangan sampai kita menyerang wajah, karena memang wajah ini adalah letaknya anggota awal tubuh yang mulia dan berharga. Ada kedua bola mata yang dengannya kita bisa melihat alamnya Allah yang luar biasa indah ini. Ada telinga yang kita dengannya mendengar suara. Ada lidah yang dilindungi oleh gigi yang dengannya kita bisa bersuara. Bahkan puncaknya ada otak yang menjadi motor, penggerak. Kita harus berbuat apa? Tangan digerakkan, iya, oleh otot. Tapi perintahnya dari otak. Dulu sempat kita bahas bahwasanya Ala inna fil jasadi mudghatan. Itu tubuh kita ini ada segumpal atau sepotong daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jelek, jelek semuanya. Ala wahiyal qalb. Nah, qalbu ini bagaimana saya jelaskan? Secara medis itu artinya adalah jantung. Tapi secara maknawi dia bisa berarti hati kita, tempatnya kita merasa cinta, benci, dengki, bangga, ujub, sombong. Tapi juga ada yang mengartikan salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, yaitu otak. Maka di mana-mana ya, orang akan menjaga wajahnya, khususnya ngapunten kaum wanita. Benar-benar dijaga. Make up-an, ono popul titik, wajah ngoco. Ya apa carane cek nambahake, lah iso ditutupi. Kalau lukanya di tangan, berarti kalau lukanya kegores, apa sampai itu? Gak bisa hilang, kan kita malu karena dilihat foto KTP ya wajah kalau sedikit di mana-mana wajah. Itulah kenapa tidak boleh menyerang wajah, karena kemuliaan seorang ada di wajah. Yang kedua, dengan wajah ini kita melakukan salah satu ibadah yang paling tinggi derajatnya, yaitu sujud. Sholat ini ibadah paling utama. Ibadah paling utama adalah sholat. Lah, dari sholat ini yang paling utama adalah saat sujud. Kenapa saat sujud? Karena kita mensejajarkan kepala kita yang di situ ada mata, telinga, hidung, bahkan ada otak, sejajar dengan tangan. Bahkan lebih rendah tempatnya atau posisinya dibanding pantat kita. Penghambaan yang sungguhnya ya sujud itu. Dan dengan sujud itu pula, kalau kita menghadapnya pada sesuatu yang sana, orang bisa jadi murtad. Kalau sampai ada orang sujud kepada berhala, pada sesuatu yang dikeramatkan sampai nempel batuknya ke tanah, maka ulama mengatakan sudah termasuk murtad, harus bersyahadat lagi. Dan saat murtad itu semua kebaikannya hangus. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua, ya, karena wajah atau kepala kita ini adalah anggota untuk sujud. Kemudian, kapankah kita boleh mengukur? Apakah tidak ada sama sekali
keringanan bagi kita untuk memukul di 1-2 kondisi. Saya sedikit jelaskan kapan kita boleh memukul. 1, ketika bersama anak, dan kedua nanti kapan kita boleh memukul istri. Yang pertama kita bahas anak. Anak baru boleh dipukul saat umur 10 tahun. Sehingga ada putus yang punya cucu atau punya anak. Kalau belum 10 tahun, itu belum boleh dipukul. 10 tahun pun dipukul, alasannya adalah karena sholat. Muru abna'akum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu sholat dan mereka umur 10 tahun. Kalau sudah 10, mereka mau nggak nurut kita boleh. Itu pun sudah jalan terakhir. Ada pertanyaan, kenapa sih Kanjeng Nabi Muhammad ini kok harus menunggu 7 tahun dulu baru anak disuruh sholat? Lah masa menuju 7 tahun ini saat TK, saat SD kelas 1. Ini saatnya kita menanamkan kenapa kita harus sholat. Kalau ujuk-ujuk langsung dikongkon sholat. Ayo lah sholat deh. Semuanya sholat. Tapi kita pahamkan bahwa sholat ini adalah kewajiban kita. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menganugerahkan sekian banyak nikmat tak terhitung jumlahnya kepada pelan-pelan baru disuruh sholat. Dan pastinya pas disuruh sholat orang tuanya harus menjadi contoh yang baik dalam sholat tersebut. Nang masjid deh, bapak ngarepe ya gak mandi. Baru kalau 10 tahun, anak kelas 4, kelas 5, angel sholat, kita diperbolehkan untuk memukul dengan beberapa aturan. Pertama, yang pasti tadi yang kita pelajari di sini, tidak boleh di wajah, ngampleng, napuk. Dan ini mau terangkan. Tidak boleh di wajah. Ya. Di anggota tubuh yang lainnya yang tidak membahayakan. Bahu, pundak, kuku, dan lain sebagainya. Tidak boleh yang kedua, selain di wajah, tidak boleh di hal-hal yang membahayakan. Ulu hati, ini. Ya, ada sudah banyak, tidak sedikit anak menjadi korban kekerasan orang tuanya. Tak sabaran ngomong tuanya. Alasannya tegas, tapi ternyata pakai cara yang kasar dan keras. Tegas wajib. Kalau enggak, anak menjadi anak yang manja. Tapi tidak diperkenankan untuk kasar dan keras. Pada akhirnya ketika anak jadi korban, terluka, bahkan sampai berujung maut baru menyesal. Sudah banyak ceritanya. Jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Pas mukul di bagian yang diperbolehkan mukul, tidak boleh pakai alat yang keras, gaya besi. Ya. Pakai rotan. Kenapa nggak boleh? Karena aturan selanjutnya, pukulan yang kita pukulkan ke anak tidak boleh membekas. Dalam bahasa hadisnya, dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membekas.
Sekedar kita tegas, sholat. Tidak perlu sampai, gak sholat pun. Kayaknya tak tegas sih gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Banyak cara, ya. Ketegasan sekali lagi tidak harus dihubungkan dengan keras ataupun kasar. Yang kedua, ingat, kita marah karena apa? Bukan sekedar pelampiasan emosi. Karena kita tahu anak ini harus dibiasakan untuk sholat. Arek gak nurut, disuruh beli di kongkon tuku gula, gak berangkat, kan gak nurut. Tegas, karena menunjukkan atau melakukan perbuatan melawan atau jatuh taat sama orang tua. Untuk sekedar itu, berangkat. Tidak kemudian emosi. Karena sekalinya emosi, maka setan akan mengambil alih kita dan akhirnya kita berbuat sesuatu di luar kendali kita. Awalul ghadabi junun. Awalnya marah itu hilang ingatan. Lalu akhirnya akhiruhu nadam. Nyesel. Alah, kok marah-marah. Muring-muring ambek anak ini manis. Ya. Kemudian ngambek. Gak gelem sekolah. Lah kan nambah repot diri. Kemudian kita nggak boleh memukul anak di depan umum. Karena itu mengganggu mental psikologi anak. Ngarepe kanca-kanca nih, kon gak nurut. Mulai kok. Depresi, awalnya. Apalagi di depan teman-teman kita. Ngarepe tonggo, pas silaturahim, arisan, ono anake gak sengaja padahal. Mutahno teh. Kok niku dikandani ojo klayon. Lho ana iki. Kene. Ngarepe. Niatnya menunjukkan tegas, tapi anaknya kasihan. Wong gak sengaja jenenge arek. Dan anaknya kadang-kadang masih umur 4 tahun, 5 tahun, sedang kelayon. Tidak boleh depan umum. Batas maksimal memukul selanjutnya adalah maksimal sebagaimana saya telusuri maksimal 10 kali. Ya, maksimal 10 kali. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu takutnya adalah kembali tadi membekas. Ya. Itu untuk anak-anak. Dan sekali lagi mukul inilah jalan terakhir. Wis ditegesti pakai kata-kata gak iso. Wis dirino gak iso. Bikin kesepakatan tidak bisa. Duit dikurangi juga iso. Nah baru kita terakhir jalan paling pakai memukul. Kalau kita mudah-mudah memukul anak, dampaknya pada anak itu luar biasa negatif. Pertama akan menjadikan anak itu pendendam. Dendam kepada siapa? Ya kepada anaknya nanti. Oh, aku biyen mbek bapakku dikenekno. Yo saiki anakku tak kenek. Aku berusaha bukti mbek bapakku. Saya rasa bukti kok. Yang kedua, sifatnya temperamental, keras. Ya. Ringan tangan, bahkan kepada teman. Dikubur titik langsung. Lah itu jangan-jangan di rumahnya dia diperlakukan dengan keras pula oleh orang tuanya. Yang ketiga, anak merasa jauh dari orang tua. Bahaya. Di sini bahaya. Kalau anak sudah merasa di rumah tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya, dia mencari pelampiasan keluar ke teman. Nah temen nih gue rokok. Dia rokok dari sabu-sabu.
Tuh, kejadian anak-anak yang terjangkit atau kecanduan narkoba, ya karena di rumahnya jauh dari orang tua. Wis gak dikancani wong tua. Bapaknya mau jauh kerja diseneni. Maka dia pelampiasan di sekolah ketemu konco-koncone. Ya ada pondok enak. Soleh-soleh koncone lah di SMA. Ketemu HP. Wis mulai mengenal lawan jenis. Oh, dampaknya luar biasa. Kadang-kadang kita ini nyalakan anak, tapi lupa anak itu adalah akibat dari perlakuan yang kurang tepat atau salah dari orang tuanya. Nah, itu untuk anak. Maka sekali lagi kita kedepankan kasih sayang sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan. Ya. Suatu ketika Anas bin Malik ini disuruh oleh Nabi Muhammad membeli sesuatu. Ya. Jenenge arek, yo berangkat. Tapi ketemu konco-konco ini, tulinan, lali. Dinteni Nabi Muhammad. Disi anak iki. Dinteni kata kota goleki. Tulinan. Hanya ditegur. Anas bin Malik, anakku, apa yang menahanmu di sini? Langsung meru, oh iya, ngapunten nih, lali aku. Oh, tuh pulang oh, tuh gula. Hanya seperti itu, masya Allah. Dan Anas benar pada akhirnya menjadi satu di antara 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anaknya paling banyak, umurnya panjang. Ya. Sholat di Kudo. Nabi Muhammad itu sholat di Kudo. Kali sinten? Hasan Husain. Sampai-sampai sahabat kasih imami kayak Nabi Muhammad ini. Dikira, waduh, ini Nabi Muhammad sedo. Lah sujud gak tangi-tangi. Ya kan? Sujud gak tangi-tangi. Sampai mau ada sahabat yang pengen batal no. Ngapusin Nabi Muhammad ini. Akhirnya pas mau seperti itu Nabi Muhammad baru bangun. Allahu Akbar. Baru salam. Baru sampaikan tadi. Ya. Nah, sahabat bertanya, Anjir Nabi ngapunten nih. Wong niku kok panjenengan sujudi kok lama sekali. Gak iku malu ono anak-anak, maksudnya Hasan Husain mainan di atas punggungku saat aku sujud. Maka aku takut mengganggu mereka. Maka aku biarkan akhirnya sujud lama. Masya Allah, Hasan dari situ dia terpikat berdampak positif sehingga Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mendapat julukan As-Sajjad. Sahabat yang paling banyak sujud. Coba ketika itu Nabi Muhammad murid. Sembahyang aku ini. Ganggu. Mungkin nggak jadi seperti itu. Nah kita, ono arek, ya kan anak ini, ya anak sembahyang diganggui. Bisa neni. Nah nanti di situ ya akhirnya menyebabkan anak itu nggak mau. Sholat. Sama. Kalau kita sholat maghrib, ono arek. Enggak bengok, jadi arek-arek. Nggak boleh kita musik, kita ingatkan wajib. Ojo rame dan sembahyang. Jangan sampai kemudian dengan emosi, rame aja nanti nih. Wa na'udzubillah, itu generasi penerus. Ya, itu untuk anak-anak. Selanjutnya, yang tidak banyak, tidak sedikit atau tidak kalah banyak kasusnya adalah memukul wanita. Suami diperbolehkan memukul, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Fa'izuhunna. Dan mereka-mereka yang kalian khawatirkan nusyuz. Gak taat sama kalian. Pertama, nasihati.
Kalau ada istri kita, ngapunten nih, nah istri suami melakukan istrinya nggak nurut. Pertama, fa'izuhunna, nasihati. Gak mempan, wahjuruhunna fil madoji, diamkan, maaf, pisah ranjang. Gak mempan, baru terakhir wadribuhun. Itu pun dengan syarat bagaimana kita jelaskan tadi, memukul anak. Gak langsung dikamplang. Bodoh gak nurut. Kayak duit. Akhirnya terjadilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini hanya boleh diketahui oleh internal keluarga. Jangan sampai keluar dari situ. Diomong-omong apa enggak, ini bojoku itu. Repot. Bahkan sampai mertua sekalipun atau orang tua. Karena itu internal keluarga kita. Ya. Kenapa? Wanita ini adalah makhluk yang luar biasa. Ya. Kita nggak menemukan loh surat Quran itu ar-rijal, laki-laki. Yang ada adalah an-nisa, perempuan. Bagaimana Islam memuliakan wanita di saat itu peradaban yang lainnya tidak memuliakan wanita. Zaman jahiliyah, arek wedok lahir kubur. Salah satunya adalah umat, walaupun kisah ini masih banyak diperdebatkan benar atau tidak. Di Eropa diperbudak, nggak ada harganya. Tapi Islam memuliakan sekali wanita. Ya, Rasulullah menghentikan dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berfirman, dan pergaulilah mereka dengan baik, dengan lemah lembut. Kenapa? Sudah maklum adanya wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki. Masya Allah ya, kalau kita nanti cek tulang rusuk kita tuh ada yang sisi satu dua ada dua tulang itu. Sisi satunya lagi itu nyambung. Emang kayak ada yang kurang satu. Lah, tulang rusuk ini bengkong aja nih. Gak iso dilurusno. Lek dilurusno ceklek. Gak bisa. Mau bagaimanapun karakter wanita seperti itu. Kita yang laki-laki kudu sabar sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Beliau begitu memuliakan tamu. Ketika itu jatahnya Aisyah untuk menjamu tamu. Tapi ternyata ada istri yang lain mendahului Aisyah untuk menjamu tamu. Aisyah ngamuk, datanglah istri itu, istri yang kedua ini, yang lainnya ini membawa jamuan, disampluk oleh Aisyah. Gak ngomong sampluk, di depan Nabi dan sahabatnya. Bagaimana kalau kita di posisi itu? Waduh. Saya pas mendengar cerita ini gak bayang. Ya ngamuk gini. Isin. Ya kan? Tapi apa yang diperbuat Nabi? Ya. Apa yang diperbuat oleh kanjeng Nabi Muhammad? Beliau ambilin. Di bawah itu. Ambilin. Satu. Nah, kenapa? Sahabatnya salah tingkah. Kudu yo apa kuwi? Mau bertamu, ada kejadian seperti itu kan tadi. Ya. Kemudian Rasulullah hanya menghentikan ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Iku dibalik tabir Aisyah itu redek. Apa redek? Wah, ternyata
berlebihan. Zedek, satu berlebihan, kedua takut Nabi Muhammad marah. Tapi itulah wanita. Nabi Muhammad benar-benar, ini Aisyah cemburu. Gak oleh ngamuk ketemu ngamuk apa? Api cemburu ketemu api marah, ya kobongan. Makanya dengan mulianya akhlaknya beliau sampai berbuat seperti itu. Itu satu contoh. Ya. Paling banter beliau itu mendiamkan istri. Ya. Pernah sampai Aisyah diamkan, sampai Abu Bakar itu sampai turun tangan gitu. Kok anak aku ini seneng ngambil anjing Nabi. Gak pernah ngomong. Maka kita sebagai orang yang beriman, rajin ngaji, haruslah berada di baris terdepan untuk meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya adalah diperbolehkan kita memukul, akan tetapi dengan aturan-aturan yang tadi disebutkan dan menjadi opsi terakhir. Ya, anak atau istri juga tidak boleh dimanjakan. Karena pada akhirnya kita yang dimintain tanggung jawab pada laki. Ya, sing dahulu masuk neraka ya gini. Kalau ada apa-apa, istri nanti nggak taat sama Allah dan Rasulnya, kita dimintain tanggung jawab karena kepala keluarga. Itulah kenapa setelah akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, maka tanggung jawab orang tua atas anak perempuan lepas beralih ke suami. Termasuk anak-anak, dari tanggung jawabnya kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Dalam setiap suatu kasus laki di atas lebih utama. Ya. Seperti itu tentang hal-hal yang terkait dengan memukul. Hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan, seorang pria berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausin, berilah aku wasiat. Ini orang Badui, ya, orang Badui. Kemudian Rasulullah menjawab, bersabda, la taqtur, jangan marah. Kemudian raddada mirara, lalu diulangi beberapa kali, ya, waqala la taqtur. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ini menekankan hadis ini tentang apa yang sudah pernah kita jelaskan dulu, bahwasanya salah satu tandanya orang-orang beriman adalah mampu menahan amarah. Wal kaziminal ghaidh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya akhirah. Allahumma qad istawda'na kama 'allamtanahu fatub ilaina idza hajatina ilaihi wa la tunshina anhu bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa ahla hadhihi al-qaryah wa ala hadha al-masjid min ahli al-ilmi wal khair wa ja'alna wa iyyahum min ahli syarri wal amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.